Kamal, Pak Kamal, saya bingung Pak Kamal itu sebab ternyata Pak Kamal itu panggilannya Kamal. Nggak tahu Pak Kamal siapa? Pak Kamal itu Pak maaf Bapak Ketua BDN dan seluruh pengurus BDN. Jadi apa namanya, saya sangat bahagia jadi terekam di rumah saya itu bagaimana perjuangan beliau dan para tokoh-tokoh senior pengadilan kami bapak-bapak yang sangat luar biasa. Dan saya bersyukur Muhammadiyah Sorong ini jauh lebih bagus dibanding yang saya bayangkan. Bayangan saya Sorong itu tidak ada cabang, tidak ada ranting. Ternyata di Sorong itu ada 6 cabang, 11 ranting. Di kabupaten cabangnya berapa? Cabangnya 4. Rantingnya? Kan luar biasa ya. Ada cabang, ada ranting yang di Maluku, di Sulawesi, Kalimantan banyak. BDN fokus ke kota Pontianak, belajar ke Banjarmasin, belajar ke mana itu Makassar, akhirnya pulang mendirikan 4 cabang dan 12 ranting. Satu ikut akademi, kembali ke masjidnya juga diajari bagaimana mengolah masjid, bagaimana cari infak, bagaimana membuat pelayanan prima di masjid. Masjid itu ada pelayanan primanya. Kemudian rumah sakit aja itu pelayanan prima. Rumah sakit yang ada pelayanan prima ya nanti nggak laku. Maka saya berdoa, saya mengajak rumah sakit aja yang kita bangun kita. Sesuai komitmen kita Pak Rekam Haji akan memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Kan banyak orang mengeluh kalau saya RSUD atau apa itu malah nggak jadi sembuh, malah mati. Pengajian, rohnya ada apa? Yang pertama pengajian. Karena Muhammadiyah itu gerakan dakwah. Ya, salah satu kegiatan utamanya adalah kajian dan pengajian. Dalam bahasa umumnya itu namanya pengajian. Nah, kajian dan pengajian itu ruhnya. Kalau ranting, cabang, BDN nggak bisa mampu mengadakan pengajian, itu tanda-tanda anak kalau ruhnya nggak jalan berarti ya mati. Jalan tetapi ya kulit-kulit orang Jawa kulit-kulit itu gimana? Itu ya ngaji yang nggak ada 3-4 orang itu tanda-tanda bayi udah lampu kuning. Wah ini nanti Muhammadiyah tinggal organisasinya, ruhnya nggak ada. Kalau ruh Muhammadiyah nggak ada, biasanya berantem, berkelahi. Gitu Pak. Jadi Ibu, mari kita bangkitkan pengajian di mana-mana, khususnya di cabang ranting dan masjid-masjid Muhammadiyah. Kenapa? Karena di 3 tempat itulah namanya Muhammadiyah yang sesungguhnya. The real Muhammadiyah itu ya di cabang, ranting, dan masjid. Kenapa? Di cabang ranting dan itulah tinggal berdomisili anggota, warga, dan simpatisan Muhammadiyah. Maka pengajiannya harus dikelola dengan bagus. Mau yang datang 10 tetap dikelola bagus. Yang datang banyak, saya tadi tanya di mana ini? Di Katimin, di masjid kita. Nah, masjid Katimin itu masjid kata kaya tadi. Kita lupa saya tadi. Oh, masjid Ahmad Dahlan. Di Katimin itu saya tanya. Sekarang ini juga mau saya tanya pada Bapak Ibu semuanya. Di Sorong ini, di kota Sorong, ini yang dengan kota Sorong ya? Kota Sorong. Ini jumlah umat Islamnya berapa persen? Menurut keyakinan Bapak Ibu berapa?
36%. Ya. Ada yang bilang ke saya begini, itu hanya data statistik. Yang sesungguhnya umat Islam jauh lebih banyak. Katanya begitu. Ada yang bilang ke saya. Bagaimana? Kalau data Kementerian Agama 54%. Umat Islam di Kota Sorong. Nah, ini sudah data kan, baik data ya. Menurut Kementerian Agama, umat Islam 54%. Oke ya. Nah, terus yang kedua, dari 54% itu kan harus sambung 54% dari 100% yang 54 itu yang sholat berapa persen? Yang melaksanakan sholat berapa persen? Kalau dari Gimana? Yang melaksanakan sholat 5 waktu maksud saya. Ya, maka PJM Kota, PJM tolong yang kayak itu dipetakan. Umat Islam di Cabangku, misalnya 50% atau 36%. Umat Islamnya adalah, terus yang sholat berapa persen? Biar kita tuh tahu, oh ternyata di cabang saya ini masih banyak umat yang mengaku Islam tapi belum sholat. Sehingga itu menjadi sasaran dakwah kita dalam berbagai bentuk, entah lewat media sosial, entah lewat video, TikTok dan sebagainya, untuk dijadikan umat yang Islam yang mau sholat. Jadi 54% Muslim. Dari 54% itu kalau 100% kan yang sholat berapa persen? Ada 50%? Gak ada. 40%? Gak ada. 30%? Nah, ya, yang saya perbesar aja 40%. Nah, optimistik. Tapi bapak-bapak pimpinan cabang nanti harus mendata di cabangnya masing-masing. Ya. Ini ada bapak-bapak yang kerja di Jepang, kemenang. Enggak ada. Orang kemenang saja bertanya bingung juga. Pak, Islam berapa? 54%. Yang sholat 5 itu berapa? Wah, itu nggak tahu. Bingung juga. Lalu pemberdayaan kita perkirakan aja. Kan gampang itu. Kelurahan munculnya berapa, terus masjidnya berapa, kira-kira yang berapa, sementara dikira-kira dulu. Terus dari yang sholat tadi 5 waktu itu 30% apa ya? 40%. Itu yang merutinkan diri sholat jamaah ke masjid berapa persen? Nah, itu setiap cabang lagi sudah nyata ya. Daerah nyata. Kanting Mas Mansur, insyaallah maghrib, isya, subuh bisa 92%. 92% dari warga Muhammadiyah atau warga masyarakat? Masyarakat Muslim. Masih Muhammadiyah di mana? Yang tadi kita lewat. Ya, dianjurkan memakmurkan masjid. Mulai besok sholat lagi masjid. Jangan sholat di rumah, untuk sholat 5 waktu. Nah, seperti itu. Tentang yang lainnya silakan, agar warga Muhammadiyah itu tidak mudah goyah. Dulu ada yang ngomong itu tidak sunnah itu, tidak sunnah kan menurut kamu. Menurut kami sunnahnya ini, dalilnya ini sudah dibutuhkan dari majelis taklim. Banyak warga Muhammadiyah yang ikut-ikutan merapatkan barisan sholat saf itu dengan mengejar kaki dengan kaki. Padahal majelis taklim setelah meneliti seluruh hadis tentang itu, kesimpulannya merapatkan saf itu bukan dengan kaki rapat kaki, tetapi bau kanan bau kiri bersentuhan lembut. Jangan ragu lagi. Jangan seperti itu. Takutnya gimana? Dan seterusnya. Muhammadiyah mau rakaat 3 rakaat, duduk akhirnya istirahat 1 tawaruk. Nah, tidak ada sholat zuhur begini, ya, bokongnya nggak nempel. Meskipun sholat zuhur duduknya, bokongnya ditaruh. Itu hadisnya sudah diteliti. Itu hadis yang paling kuat. Sekedar contoh.
Maka warga Madinah baca itu keputusan tadi hanya jawab agama, tapi kita tidak mudah diperolok-olok orang. Wah itu nggak nyunah tuh. Ini itu sekedar saja. Biar kita itu nggak ragu-ragu dalam beribadah. Sudah kasih antum. Ada yang sholat jamaah di masjid? Ada ya. Kalau belum kita adakan saya. Ya. Nah, bagaimana agar orang tertarik untuk memakmurkan masjid? Kita harus memahami bahwa memakmurkan masjid itu kewajiban dan tugas kita semuanya. Kewajiban dan tanda kutip ya. Karena itu perintah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika ay yakunu minal. Jadi kita itu diperintahkan Allah. Kalau kita benar-benar beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, benar-benar menegakkan sholat, peduli orang lain dengan zakat, infak, sedekah, dan takutnya sesungguhnya pada Allah, maka kita harus memakmurkan masjid. Kenapa? Karena memakmurkan masjid bukti kita beribadah kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Jadi kalau kita mengakui hanya Allah Tuhan kita, maka fa'budni beribadah hanya kepada Allah dengan apa? Wa aqimis shalah, dengan melaksanakan sholat. Nah, sholat 5 waktu terbaik dilakukan secara berjamaah, dan berjamaah sholat terbaik dilakukan di masjid. Terus itu dipegang teguh. Bapak Ibu, kalau kita nggak memakmurkan masjid, terus siapa yang akan memakmurkan masjid? Maka aku yakini perintah itu. Dan kalau kita yakin dan melaksanakan, kita akan diberi petunjuk oleh Allah untuk selalu berangkat ke masjid, selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kalimatnya kan fasa ulaika, tidak hanya ulaika tapi fasa ulaika ayyuhum minal. Pasti kalau kamu memakmurkan masjid, akan dibimbing oleh Allah menjalani kehidupan. Dapat petunjuk dari Allah. Itu jaminannya pasti. Bu, di khutbah sudah saya sampaikan, rata-rata sholat di Muhammadiyah berapa? 30. Dan BTP kita survei 1.208 masjid. Kesimpulannya rata-rata Pak, itu 30 orang masjid Muhammadiyah. Itu lebih lumayan dibandingkan masjid yang lain. Kita sedikit-sedikitnya masih 30 orang. Coba tadi sholat asar tadi, kira-kira berapa orang? 20-an ya. 20-an, berarti masjid ini rata-rata sholatnya masih di bawah rata-rata nasional. Dan kita harus berusaha masjid kita di atas rata-rata nasional, di atas 30, di atas 50, di atas ini. Tadi yang masjid Mas Mansur tadi Pak, itu tadi sholat waktu dibagi akhirnya ada berapa jumlahnya? Sholat 5 waktu, karena dia bahwa 90% yang sholat itu kalau pergi ke masjid sholat 5 waktu, asar 5 waktu, di rata-rata kesimpulannya berapa orang rata-rata? Rata-rata 34 sampai 35 orang. Ya, berarti sudah di atas rata-rata nasional. Ditingkatkan lagi, biar nyampe di atas 50, di atas 100, biar bisa menyaingi Masjid Banjarmasin No. 4. Masjid Al-Jian yang kita namakan sebelum di sana, itu rata-rata sholat jamaahnya menurut ketua takmirnya Pak Haji Taufik 800 sampai 1000 orang. Tapi saya kemarin sholat pas ke sana itu kira-kira 500-600 orang. Pas saya sholat karena hujan waktu itu 500 orang. Sholat rata-rata 5 waktunya 500. Bapak-bapak yang akan berangkat sahabat hari Tuhan Rakernas akan lihat langsung benar nggak itu jamaahnya di atas 500 sholat waktunya. Kalau subuh banyak sekali Pak, 800 sampai 1000 sholat Masjid Muhammadiyah milik apa? Banjarmasin.
Dan di sana rata-rata cabang ranting itu basisnya di masjid. Saya kira di sini juga akan bagus kalau pengembangan cabang ranting berbasis masjid. Insya Allah dua-duanya akan mampu. Nah itu Bapak. Itu masjid yang sedang kita gerakkan, masjid percontohan. Masjidnya kita harus yakin memakmurkan masjid tugas kita semuanya, bukan hanya tugas Pak Dewan Kemakmuran Masjid BKM atau Badan Kemakmuran Masjid BKM. Saya nggak tahu di sini Pak. BKM. Oh ya pokoknya takmir masjid lah. Ya pokoknya takmir masjid. Tugas memakmurkan masjid bukan hanya tugasnya takmir masjid. Kalau tadi dalam ayat tadi kan siapa pemakmur masjid itu? Ya. Di samping orang yang percaya pada hari Allah dan hari orang-orang beriman, maka apa? Orang yang menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu tidak hanya takmir masjid, tapi juga jamaah masjid. Tapi jadi lucu kalau takmirnya 100, kok jamaahnya 30. Takmirnya 50, jamaahnya 5. Berarti apa Bu? Takmirnya saja tidak ke masjid. Itu kalau dalam istilahnya masa itu ketua Jalan Malang yang juga mengadakan akademi Marco masjid itu, dan juga salah satu tokoh Masjid Muhammad di Kerawang, termasuk tokoh kita Marcos nanti itu, dia bilang kalau tamu masjid kok kemudian jarang ke masjid, bahkan nggak pernah masjid, corek dari ketakmiran saja. Biar masjid diurusi oleh orang-orang yang rajin ke masjid. Nanti kalau udah rajin, baru jadi lagi. Itu guyonan tapi serius. Bayangkan takmir masjidnya saja tidak ke masjid, bagaimana warganya mau ke masjid? Itu tugas pertama, takmir masjid harus memakmurkan masjid. Maka pahalanya besar ngurusi masjid itu Pak, gantinya surga. Kalau ngurusi masjid itu gampang, kalau apa? Hadiahnya hanya kipas angin. Tidak jadi surga itu. Ngurusi masjid itu gampang. Hasilnya gampang itu yang nggak pernah gampang. Nah, kemudian Bapak, yang makmurkan masjid siapa? Yang sholat itu diutamakan. Yang ketiga apa? Yang peduli pada masjid dengan mengeluarkan infak zakat sedekahnya. Wa qoma sholat, orang yang sholat. Terus ba'at zakat, yang zakat dan infak sedekah itu pemakmur masjid. Misalnya Bapak Nur, kalau sudah sangat sepuh, nggak mungkin ke sini jauh. Atau Pak Lestari lagi ambil dokter di Malang, gitu. Nggak mungkin ada masih dong. Atau warga kita jadi pelayar laut, atau warga kita dari kerja di lepas minyak, lepas pantai, nggak bisa jamaah. Tapi tiap bulan kirim duit, itu pemakmur masjid. Karena kita butuh pemakmur meskipun dia tidak sholat langsung, tapi dia mengirimkan itu pemakmur masjid. Suami ibu yang lagi kerja merantau di mana, ingatkan ya, makmurkan masjid kita, karena kamu sudah tidak sholat jamaah, kirimkan uang untuk memakmurkan masjid. Bersihkan itu toilet. Nanti kalau perlu RPJM bisa membantu tim bersih masjid, BBM bersih masjid. Tugasnya apa? Tiap minggu sekali atau tiap pekan sekali. Sudah diingatkan sama Mbak. Setiap pekan sekali, ya, entah hari Ahad atau Jumat, hari Jumatan atau Jumat, itu mobil itu ada timnya 5 orang, sudah siap dengan bahan-bahannya. Kelilingi setiap pekan sekali masjid Muhammadiyah bersihkan. Minta dana dari Lazis, minta dana dari apa? Jangan lagi ada masjid Muhammadiyah kotor, bersih, jorok. Habis dibersihin gantung minyak wangi. Siapin sabun pencuci tangan di toilet. Siapkan sabun cair itu ya. Biar WC-nya bersih, toiletnya bersih, wangi. Ketika sholat itu jadi kusuk. Kalau nggak ada sabunnya, ya, ada toiletnya, begitu sholat pasti nggak kusuk, kecuali double.
Dapat tahu gambar. Begitu sholat kan ke WC, nggak ada sabunnya itu, nggak minta ini mesti duduk, wow, berhenti dia. Maksud saya, saya pernah ke Bangkok selama 7 hari. Saya tidur di sebuah hotel, tempat pelaksanaan pertemuan rumah sakit swasta negeri se-Asia. Saya mewakili Indonesia karena rumah sakit Islam Jakarta, rumah sakit Islam ini milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Rumah sakit Islam Jakarta milik pimpinan Muhammadiyah. Rumah sakit kami juara 1 nasional lomba rumah sakit Indonesia. Juara 1 juga internal customer service-nya itu nomor 1 kami wakil Indonesia. Dan setiap subuh duhur, saya sholat di masjid sekitar hotel itu. Meskipun masjidnya itu masjid tua-tua, tapi bersih dan wangi semuanya. Di dalam masjidnya ada pewanginya, seperti ini ini. Ada pewanginya, ditoleh sabunnya, tempat wudhu ada sabunnya, bersih wangi. Selesai sholat saya tanya itu kamar masjidnya Pak Kamil, ini masjid-masjid sini masjid tua-tua, tapi kok bersih dan wangi. Lo bercerita, Pak, ini gerakan dari Pak Profesor Winnie Dahlan. Siapakah Profesor Dr. Winnie Dahlan? Itu cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, cucunya. Beliau dosen di perguruan tinggi terbaik di Thailand, di Bangkok, dan beliau adalah presiden halal center terbaik di dunia. Halal center terbaik itu bukan di Arab Saudi, bukan di Mesir, bukan di Sudan. Halal center terbaik di dunia di mana? Di Thailand, bukan di Indonesia. Maka Malaysia itu impor buah kemana-mana, Pak. Kenapa? Meskipun dia negara mayoritas itu, tapi menomorsatukan halal centernya. Halal yang paling bagus itu presidennya Profesor Winnie Dahlan, cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, putri beliau itu punya perusahaan seperti Indonesia Wardah. Wardahnya sana itu mereka putri beliau memproduksi sabun untuk macam-macam, termasuk skincare, body lotion apa itu. Nah, ibu kalau mau glowing, pilih ya yang halal-halal Wardah. Wardah itu alumni dari pesantren Muhammadiyah. Pemiliknya Wardah. Wardah belum tahu ya? Ibu tahu nggak Wardah? Tahu Pak. Bapak kalau nggak tahu lebih bagus nggak? Ya. Dan beliau zakatnya diserahkan ke Lazis Muslimin Muhammadiyah. Itu puluhan miliar dari satu orang saja. Beli udah jaminan halalan thayyibah. Kalau yang lain-lain kan banyak pengusaha skincare masuk penjara, ya kan? Karena ketahuan ternyata cepet putih, cepet putih ternyata banyak kandungan merkurinya, racunnya. Ya. Kalau mau murah-meriah bu, gak usah beli skincare yang mahal. Kalau beli skincare ya yang milik umat Islam. Kalau mau yang murah lagi, gak usah beli mahal skincare. Beli saja sabun bercuci piring. Sabun bercuci piring itu piring kotor saja. Kemudian hasilnya mengkilat. Bayangkan piring saja dikasih sabun bercuci piring mengkilat. Apalagi wajahnya. Ya, ambian. Belum tahu juga Pak. Coba dulu Pak. Kalau ada masalah saya tidak berani kami jawab. Nah balik ke mana tadi? Balik itu ternyata keluarga Winnie Dahlan dan putrinya itu bagi sabun, bagi ini dan sebagainya ke masjid-masjid dengan masjid lama pun wangi dan bersih. Maka masjid itu, setelah pengurus tadi dalilnya kita yakin harus masjid, yang kedua takmir masjidnya diperbaiki. Takmir masjid harus melibatkan anak muda yang senior-senior, pengalaman-pengalaman jadi pembina. Karena di dalam perkembangan masjid musola yang terbaru,
Takmir itu pokoknya hanya ada dua, Kalau itu sudah selesai. Pembina dan pengurus. Pembina ini yang senior. Siapa? Pak BBM, kalau masjid BBM, Pak BBM, Pak siapa, Pak sepuh-sepuh, senior, para dosen dan sebagainya. Terus pengurusnya itu usahakan anak muda semua. Gimana bahwa anak muda kan berpengalaman Pak sekolah kan akademi marbot, maka nanti seorang harus ada pusat akademi marbot. Kalau tiap bulan ngajarkan itu atau 3 bulan sekali percepatan, biar mereka tahu bagaimana cara mengajar meskipun itu anak muda. Karena terbukti di Indonesia itu hanya masjid yang dikelola anak muda, masjidnya jadi masjid makmur memakmurkan. Tidak ada masjid yang dikelola orang tua makmur. Salah satu contohnya mayoritas masjid Muhammadiyah dan mayoritas masjid non Muhammadiyah juga. Rata-rata tidak makmur. Maka kalau nanti ada perbaikan pengurus, pembinanya adalah para ustaz, para senior, yang anak muda di pengurus tim manajemen yang di sana namanya marbot. Marbot dia pengurus masjid itu. Dari direktur sampai pelaksana. Kalau masjidnya besar, masjid itu selain ketua pembinanya itu, ketua takmir pembinanya itu adalah direktur masjid. Kayak di Sragen itu masjid PDM, direkturnya anak muda, namanya lupa. Direkturnya anak muda usia 29 tahun. Direkturnya Mas Alan, usianya 29 tahun. Direktur masjid apa Sragen membawai manajer membawai pelaksanaan total itu marbotnya 27 orang. Dulu ketika masih dikelola dengan nggak benar, ya benar sebenarnya Pak, benar tapi untuk cara lama itu 1 bulan infaknya paling banyak 12 juta, infaknya. Setelah dikelola dengan benar, sekarang sedikit-sedikitnya infak masjid 300 juta. Mbak, pernah mencapai 1 miliar lebih ketika Ramadan, pernah mencapai 600, naik turun Mbak, karena infaknya tidak hanya berasal dari kota infak, infaknya itu pakai digital marketing, fundraising dunia maya, sehingga orang yang infak itu dari seluruh dunia. Di sini kita juga bisa dapat infak dari manapun, Masjid Al-Aminah, Masjid Mas Mansur, karena ada anak muda yang kita latih untuk cari zakat infak sedekah, itu tidak hanya fisik, tetapi kita bisa mencari secara digital. Maka di Gorontalo ada namanya Masjid Al-Mukarramin. Al-Mukarramin itu dulu rata-rata infaknya 6-7 juta ketika belum kita akan dibangun. Terus saya kemarin sampailah ya ke Gorontalo ya, ke sana masjid itu sekarang infaknya udah 50-60 juta. Jadi Pak berapa 10 kali. Gorontalo jauh sekali. Terus jamaahnya sudah makmur. Rata-rata sholat itu laki-laki perempuan sudah 13-15 sebulan yang biasa. Lipat berapa itu? 5 kali. Alumni kader Mempot itu utusan paling hebat di Gorontalo itu yang diutus Masjid Jafar Al-Mukarramin. Itu yang diutus anak PBM, ketua PBM, anaknya Pak Rektor. Jadi anak-anaknya pengurus Muhammadiyah yang diutus anak muda, namanya tokoh-tokoh Muhammadiyah. Akhirnya kok pulang ya ada dampaknya. Kamar masjidnya kan nggak berani bawa anak-anaknya para tokoh itu. Jadi begitu pulang itu presentasi kan, programnya masjid selama 10 tahun bukan seperti ini, bla 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 bla. Gimana Pak tamu masjid? Setuju, laksanakan. Makmur. Dan akhirnya masjid itu ditetapkan ke wali kota sebagai masjid percontohan sekota Gorontalo. Oleh Muhammadiyah wilayah ditetapkan sebagai masjid percontohan se-wilayah Gorontalo. Nah itu sudah terbawa. Itu makanya Bapak-bapak, mari kita libatkan anak muda dalam kepengurusan agar masjid makmur, karena terbukti yang masjid makmur memang dikelola anak muda. Yang senior di pembina, Direktur Al-Falah hanya usianya baru 29 tahun.
Imamnya ada 6, imam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena imam-imam utamanya sering diundang untuk ngajari masjid makmur memakmur di masjid yang lain, maka harus imamnya 1, 2. Kalau sini ya 3 aja lah itu misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau sudah itu masjidnya dikelola dengan bagus, hasilnya masjid akan menjadi tempat yang menyenangkan. Masjid akan menjadi tempat yang membahagiakan. Karena adzan saja, hayya 'alas shalah, ayo ke masjid biar kamu bahagia, biar kamu beruntung, biar kamu optimis, maka ke masjid. Apa? Masjid sudah dikelola oleh anak-anak muda, masjidnya menyenangkan, orang tertarik ke masjid. Jangan sampai orang tambah stres kalau ke masjid. Begitu mau masjid, masjidnya dikunci, hanya buka di waktu sholat. Nah, stres banget. WC-nya juga dikunci, biar ngirit listrik. Iya, siapa melihat masjid itu? Lah toiletnya dikunci, pintunya saya mau ke toilet. Akhirnya saya nggak jadi ke toilet masjid, saya ke toilet Indomaret apa Maret. Yang tadinya buang akhirnya beli untuk kamu. Ada kok toiletnya dibersihkan, mandi dan sebagainya. Ada air minum kita dibuka 24 jam. Ada marbot yang jaga 24 jam, sehingga orang-orang yang tadinya mau tidur ke terminal, tidur di mana, bisa dia siapkan tidur di masjid. Di Seragen itu ada 100 bed tempat tidur. Di Al-Mamun ada 100. Di Masjid Asma Al-Mamun 100 bed tempat tidur, full AC. Ya gitu Pak. Setiap hari disiapkan 500 porsi makan. Jadi ada tukang beca, ada preman dan sebagainya itu Pak. Sama juga Pak, boleh ke toilet? Oh boleh Pak, silakan Pak. Orangnya baru Pak, kan dia tujuannya tidak sholat, memang hanya mau ke toilet. Pak boleh ke toilet Pak? Boleh, monggo Pak silakan. Nanti mau pulang Pak, silakan minum, silakan isi botolnya. Ini teh kunci. Besok begitu masuk toilet keluar, Pak boleh minta tehnya Pak. Jadi ngobrol dengan tamu masjid dijaga. Lain lagi, lama-lama 1 bulan hanya toilet minum, toilet minum, toilet. Lama-lama malu kan, Pak boleh nggak saya sholat? Oh boleh. Tukang beca juga begitu Pak. Tukang beca, kalau tukang beca nggak ke toilet saja, minum tidur di situ masjid. Pak saya boleh tidur, oh boleh Pak. Tapi saya nggak sholat, oh nggak apa-apa. Di sini tidur salahnya tidak harus sholat. Agar mereka nyaman dulu Pak. Habis dia bangun tidur, Pak ini Pak, cuci-cuci muka dulu, mandi, disiapkan kamar mandi, sabun disiapkan. Setelah itu Pak, habis nanti mandi, sini Pak ya makan ya. Oh saya boleh makan? Boleh, tapi saya nggak sholat. Syarat makan tidak harus sholat. Lama-lama dia mendengarkan pengajian di masjid dong. Akhirnya perlu sholat Pak. Oh jangan pengajian. Lama-lama Pak. Saya malu hanya kencing, sholat, mandi, makan. Boleh sholat? Boleh. Dan sekarang yang menjaga, yang mengamankan segala itu para mantan preman, untuk takut, siap mati untuk masjid. Karena mereka nggak pernah dilarang minum ke toilet, makan enggak, layani mereka. Mimpi saya seperti itu Pak. Semua masjid-masjid Muhammadiyah tidak harus 100 bed, sesuai dengan masjidnya masing-masing. Lebih-lebih masjid yang di pinggir jalan, tempat para musafir untuk menginap. Itu disitulah mereka pengajian Muhammadiyah. Mungkin dia bukan orang Muhammadiyah tidak apa-apa. Syarat ke masjid tidak harus orang Muhammadiyah. Yang penting Islam. Lama-lama ceramah. Nanti lama-lama dia cinta. Termasuk kalau ada anak muda usianya baru 20 nikah, itu imam masjid, itu amati anak muda. Setelah sholat itu bayangkan setiap sholat itu terus, Mas ada apa ya Mas? Saya tuh pengen nikah ya, tapi siapa yang mau dengan saya? Oh, Mas pengen nikah? Iya Pak, mau nggak saya carikan?
Mas lebih rajin sholat, nanti ikut pelatihan wirausaha dulu. Ya kalau nanti lamar, ya, siap. Nanti yang lamar yang membiayai masjid, pelatihan wirausaha yang di masjid nikah 100% bidan yang di masjid. Diserahkan sudah meninggalkan 35 orang, semua dibiayai di tanah masjid. Yang itu mesti orang akan tertarik dengan masjid. Sudah pakai, bahkan seragam itu pernah membimbing seorang pengusaha yang bangkrut 9 miliar, dibimbing, akhirnya lunas utangnya tanpa menjual satu aset pun dari yang dia miliki. Akhirnya usahanya bangkit kembali dan kemudian rasa syukurnya dia sekarang apa-apa masih minta Pak, kami butuh mobil, langsung kasih mobil. Bahkan bisa membangun sebuah komplek perumahan, adalah didirikan masjid, komplek perumahan itu diserahkan ke PT Muhammadiyah. Lahirlah ranting baru dari seorang pengusaha yang belum bangkrut 9 miliar. 205 orang korban pinjol dilunasi semuanya oleh Masjid Muhammadiyah Al-Falah. 200 orang. Sarannya sederhana. Ya, harus berkelompok berjamaah. Hari Jumat harus sholat Jumat di masjid raya, tapi itu pembinaan. Gitu Pak. Diselesaikan. Itu namanya masjid makmur. Nah, sholat imam di masjid. Kalau suami ibu ini sedang capek, ngantuk melembur, ikut regional meeting pulang jam 2 misalnya. Nah, ngantuk, maka kok boleh jadi ada yang tidak, maka ibu wajib membangunkan suami, diajak ke masjid. Itu ya, suami itu kan capek aja kan cerita sama itu. Suami ibu ini di kantor dimarahi, atasannya aja di rumah nggak cerita sama istri. Di jalan jatuh, ya dong, nggak cerita sama istri. Apa lagi Pak? Nggak punya duit, gitu. Nggak cerita sama istri. Kalau diminta istri siap, karena apa? Laki-laki punya prinsip, biarlah aku menderita, yang penting istriku bahagia. Betul Bapak-Bapak? Benar. Kalau nggak jawab, tipe suami takut istri. Kalau nggak suami terlalu jawabnya, betul Pak jawab. Nah, gitu. Jawab lagi. Kalau tetap jawabnya apa? Berarti suami takut istri. Bapak-bapak, bapak kan biarlah sendiri takut kamu sendiri. Yang penting istriku bahagia. Betul Bapak-bapak? Betul. Terpaksa. Nah, sekarang ibu siap ajak suami ibu sholat jamaah di masjid? Mantap. Kalau emak sudah jawab siap, suami pasti ikut. Karena mama adalah ras terkuat di muka bumi. Saya sampaikan di mana-mana. Kalau masih berat ke masjid, belum nyaman ke masjid, belum biasa ke masjid, syaratnya tinggal satu. Kalau nanti saya bilang ikhlas tidak ikhlas, berangkat ke Wong Jowo, ikhlas ikhlas, makan. Kalau bugis, berangkat apa? Joka. Ikhlas tidak ikhlas, joka. Jawab sesuai dengan latar belakang masing-masing ya. Ya. Bapak Ibu, wanita termasuk wanita di Muhammadiyah dianjurkan sholat jamaah tuan muda, besar kecil, pejabat pengurus pasukan utama Muhammadiyah. Kalau sudah dipanggil sholat lima waktu, maka ikhlas tidak ikhlas, ikhlas tidak ikhlas, tangannya digerakkan dulu, ulangi semuanya angkat tangan, tangan kiri dulu tangan kiri, berangkat atau joka atau mangkat kuda, ya, siap. Kalau sudah dipanggil lima waktu, laki-laki perempuan besar itu muda. Cukup mulainya. Itu mudah-mudahan Bapak ingat saya dan mau dibuka ngajak ikhlas. Ibadah memang harus ikhlas. Tapi jangan nunggu ikhlas baru ibadah. Nanti nggak jadi. Gitu loh.
kok nggak puasa? Kata Ustaz, mau ngapa? Ibadah itu harus ikhlas Pak Jaman. Kalau nggak ikhlas sia-sia. Daripada aku puasa, nggak ikhlas. Lebih baik tidak puasa. Karena puasa wajib, ikhlas tidak ikhlas, ikhlas. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat bisa kembali ke sini. Akademi Makmur sudah jalan, masjid-masjid bertambah baik. Karena saya mengajak, jangan hanya serius mengelola universitas, jangan hanya serius mengelola rumah sakit, jangan hanya serius mengelola sekolah-sekolah, tapi kita juga harus serius mengelola masjid. Kalau itu nanti jadi nggak ada pasien yang mesti pakai Pak Presiden, Pak Rohamadi, rumah sakit jadi pasien mesti akan rapat bolak-balik kalau perlu utang berapa miliar agar rumah sakit itu. Kalau kampus kita mahasiswanya turun, utang undangan berjuang rapat bolak-balik. Sekolah kita mau tutup utang rapat. SD kita Muhammadiyah di Ledoan, dia bingung juga. Kenapa sama ini? Tapi kalau rezeki, apakah kita juga seperti itu? Itulah yang saya lakukan. Mari kita rukyah gaya berpikir kita tentang masjid. Mari kita sama seriusnya mengelola amal usaha termasuk masjid. Terima kasih. Nun wal qalam wastur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tua muda beserta laki-laki perempuan, kamu sudah dipanggil azan salat lima waktu. Ikhlas tidak ikhlas? Masjid apapun masalahnya, masjid solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Muhammadiyah dan masyarakat yang saya cintai, saya hari tadi mengunjungi cabang-cabang Ranting Masjid yang ada di Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong. Alhamdulillah saya melihat amal usaha mereka, cabang ranting masjid, menunjukkan gairah dan tanda yang positif masa depan Muhammadiyah di Sorong, bahkan di Papua Barat Daya. Saya mengajak pada warga Muhammadiyah, mari kita hidupkan cabang ranting, karena disitulah sebenarnya Muhammadiyah yang bertumbuh. Mari kita makmurkan masjid-masjid Muhammadiyah, karena disitulah sebenarnya kita bisa memberikan yang terbaik untuk NKRI, termasuk untuk Sorong dan sekitarnya. Mari kita punya semangat, ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.